Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pada malam yang gelap di Baghdad, Abu Nawas berjalan pulang dengan kantong kecil berisi upah puisi dari rumah saudagar kaya. Angin malam berbisik, jalanan sepi, dan tiba-tiba dua orang perampok bertubuh besar menghadangnya. "Serahkan uangmu atau tubuhmu kami buang ke sungai Tigris," ucap perampok itu dengan nada bengis. Abu Nawas dengan senyum santai berkata, "Aduh, kalian telat. Semua uang sudah kuberikan kepada pengemis yang mirip kalian." Perampok makin marah, tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Abu Nawas pura-pura takut lalu berkata, "Baiklah, ambillah kantong ini. Tapi ini uang kutukan milik istri kepala pengawal. Siapa yang mencurinya akan botak dan tumbuh bulu seperti keledai." Perampok saling pandang, ragu. "Bagaimana kalau benar aku tak mau jadi keledai?" ucap salah satu perampok. Akhirnya mereka mundur, menolak mengambil uang itu. Lalu Abu Nawas pura-pura kasihan, "Kalian lapar? Ayo ikut aku. Ada warung dekat kuburan, buka tengah malam. Tapi ingat, pemiliknya bukan manusia, dia jin. Kalau kalian kasar, habislah kalian." Karena lapar, mereka ikut Abu Nawas menuju warung tua. Penjaganya seorang kakek pendiam. Abu Nawas berbisik, "Itu dia, hati-hati kalau bicara." Saat perampok makan sup dengan gugup, Abu Nawas menyelinap pergi. Ia memanggil penjaga malam, "Ayo cepat, ada dua perampok di warung tua dekat kuburan." Penjaga bergegas. Saat perampok hendak kabur, mereka tersandung dan ditangkap tanpa perlawanan. Pagi harinya di warung kopi, teman Abu Nawas bertanya, "Bagaimana kau selamat semalam?" Abu Nawas tertawa, "Itu gampang. Aku beri mereka 3 hal: cerita seram, rasa takut, dan sup panas." Semua tertawa mendengar kisah itu. Dua perampok itu kini dikenal dengan julukan penakut sup jin. Sementara Abu Nawas makin terkenal sebagai penyair penuh akal bulus. Saat malam tiba, tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. "Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda," bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar, tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. "Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini," bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik. Ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu banyak orang percaya
bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan, kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. "Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu," seru salah seorang anak buah begal. "Diam kau, mana ada hantu," bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin, namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa," desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika, dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian." Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. "Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu hanya dengan kain lusuh dan roti kering." Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang, sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka, itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, di sebuah tempat yang agak jauh, para begal berkumpul. "Tidak mungkin itu hantu, pasti hanya orang yang menyamar," seru pimpinan mereka marah. Ia mengumpulkan keberanian dan mengajak anak buahnya untuk mengejar Abu Nawas. "Kita harus menangkapnya. Kita permalukan dia karena telah mempermainkan kita." Maka bergegaslah mereka kembali ke jalan setapak itu, membawa obor untuk menembus gelap malam. Abu Nawas mendengar suara ramai dari kejauhan. Ia tahu para begal itu kembali lagi. "Aku harus lebih cerdik lagi," pikirnya. Ia melihat ada sebuah pohon besar dengan akar menjulur. Di sana ia menggali sedikit tanah dengan tongkatnya, lalu berbaring setengah terkubur. Kain jubahnya dibentangkan menutupi tubuhnya, dan ketika para begal itu tiba, Abu Nawas kembali beraksi. "Aku adalah arwah yang tertinggal di sini. Siapa yang berani menggangguku akan kutuntut nyawanya." Teriaknya keras, suaranya menggema di hutan. Para begal langsung membeku. Satu persatu obor mereka padam karena angin. Gelap total menyelimuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka lari tunggang langgang. Kali ini tak akan kembali lagi. Setelah para begal lari terbirit-birit, Abu Nawas perlahan bangkit dari persembunyian di balik akar pohon. Ia mengibaskan jubahnya, menghapus debu dari wajah dan tangannya. "Alhamdulillah, selamat lagi," gumamnya sambil tersenyum. Namun Abu Nawas tahu betul malam itu masih panjang, dan bisa jadi para begal akan kembali dengan akal jahat lainnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari pelindungan di tempat yang lebih aman. Di kejauhan, samar-samar Abu Nawas melihat sebuah bangunan tua
seperti gubuk kosong. Ia melangkah ke sana dengan hati-hati. Angin malam terasa semakin dingin dan hutan di sekelilingnya semakin menyeramkan. Sesampainya di gubuk tua itu, Abu Nawas membuka pintunya yang sudah reot. Ternyata di dalamnya hanya ada kursi patah, meja rusak, dan sebuah pelita mati di sudut ruangan. Namun bagi Abu Nawas itu sudah cukup. Ia duduk bersandar, menarik nafas lega dan memejamkan mata sejenak. Sementara itu, di sisi lain hutan, para begal yang lari tadi kini berkumpul dengan kelompok begal lainnya. Pimpinan mereka yang wajahnya masih pucat berteriak, "Kita dipermalukan. Malam ini harga diri kita hancur karena ulah seorang manusia yang menyamar jadi hantu." Maka terkumpullah belasan begal dengan obor, pedang, dan tombak. Mereka bertekad untuk memburu si penipu sampai dapat. "Cari dia, jangan beri ampun," seru pemimpin mereka. Abu Nawas mendengar keributan dari kejauhan. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat cahaya obor mendekat. "Wah, mereka bawa bala bantuan," batinnya. Namun kepandaian Abu Nawas memang tiada tanding. Ia segera mengambil pelita rusak itu dan menggantungnya di jendela. Lalu ia menyalakan potongan kain jubahnya agar tampak seperti cahaya api yang berkelap-kelip. Tak hanya itu, ia mengambil abu dari sudut gubuk dan menaburkannya ke wajah dan tangannya hingga benar-benar menyeramkan. Abu Nawas berdiri di jendela, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Aku penunggu gubuk ini. Siapa yang mengusik, akan kutarik rohnya." Suaranya menggema dan menakutkan. Para begal yang sudah siap menyerang mendadak berhenti langkahnya. Cahaya pelita yang berkelap-kelip dari dalam gubuk, suara mengerikan, dan penampakan sosok hitam dengan wajah abu membuat mereka menggigil. "Astagfirullah, itu bukan manusia, itu hantu beneran," teriak salah seorang begal. "Lari, lari!" teriak yang lain, melempar tombaknya dan melompat ke semak-semak. Belasan begal bubar jalan. Ada yang tersangkut di akar, ada yang tercebur ke kubangan, dan ada pula yang tersesat di hutan. Pimpinan mereka bahkan saking takutnya sampai pingsan di tempat. Melihat sang pemimpin tergeletak, Abu Nawas keluar dari gubuk, mendekati pria itu dan memercikkan air ke wajahnya. "Bangunlah wahai manusia, aku bukan hantu, aku Abu Nawas," bisiknya pelan. Sang pemimpin begal membuka mata melihat wajah Abu Nawas, lalu menangis. "Maafkan aku Tuan, aku telah berbuat jahat. Aku kira aku sudah mati," katanya terseduh-seduh. Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau kau benar-benar ingin bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan jadi begal lagi. Kalau tidak, lain kali bisa jadi bukan aku yang kau temui, tapi benar-benar hantu yang mencabut nyawamu." Pimpinan begal mengangguk ketakutan, lalu berjanji, "Mulai malam ini, aku berhenti jadi begal Tuan, demi Allah." Begitu fajar menyingsing, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Baghdad. Di sepanjang jalan, ia melihat tombak, pedang, dan obor para begal berserakan. Sesekali ia tersenyum, mengingat betapa lucunya mereka lari ketakutan seperti anak kecil. Di pintu gerbang kota, beberapa warga mendengar kabar tentang hantu gubuk yang menakuti begal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Biarlah, itu menjadi pelajaran bagi mereka semua, bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan." Hari-hari setelah kejadian itu, para begal yang selamat tersebar di berbagai sudut hutan. Ada yang tak berani pulang ke sarangnya, ada pula yang memilih sembunyi di desa-desa kecil. Pimpinan mereka, lelaki besar bertato bekas luka di wajahnya, benar-benar berubah. Ia kembali ke desanya, menjual pedangnya, lalu bekerja sebagai petani.
Setiap kali ia melihat hutan atau mendengar suara angin malam, tubuhnya gemetar, mengingat malam di mana ia dipermalukan oleh hantu yang ternyata Abu Nawas. Beberapa anak buahnya juga mengikuti jejak sang pimpinan. Mereka kini menjadi tukang kayu, penarik gerobak, dan buruh di pasar. Tak satu pun berani lagi mengangkat senjata untuk merampok. Kabar ini tersebar dari mulut ke mulut. Warga Baghdad dan desa-desa sekitarnya merasa aman. Jalan malam kini lebih tenang. Orang-orang tak lagi takut dirampok. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang hilangnya para begal dan munculnya hantu penunggu gubuk sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Raja sangat penasaran, siapa gerangan hantu itu? Ataukah ini hanya akal-akalan seseorang? Pikir sang raja. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas sahabatku, apakah kau mendengar kabar soal hantu gubuk yang menakuti para begal?" tanya raja. Abu Nawas menunduk dan tersenyum. "Hamba dengar Baginda, namun menurut hamba mungkin itu bukan hantu, melainkan seseorang yang cerdik menyamar untuk menyelamatkan diri." Raja tertawa terbahak-bahak. "Ah, hanya kau yang bisa berkata demikian. Katakan padaku, apakah itu perbuatanmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar Baginda, itu hamba. Hamba hanya berusaha menyelamatkan diri tanpa menumpahkan darah siapapun. Karena hamba tahu nyawa itu amanah Allah." Raja memandang Abu Nawas dengan penuh kagum. "Luar biasa kau ini, tidak hanya cerdik, tapi juga penuh kasih. Kau layak mendapatkan hadiah." Raja memerintahkan bendahara istana untuk memberikan Abu Nawas emas dan kain sutra sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolak dengan halus. "Terima kasih Baginda, tapi biarlah emas dan sutra itu Baginda berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Hamba cukup diberi izin untuk pulang dengan selamat." Raja makin kagum pada Abu Nawas. "Kalau begitu, mulai hari ini aku tetapkan jalan tempat engkau menghadap para begal itu sebagai jalan yang bebas pajak untuk para pedagang kecil, sebagai kenangan atas keberanian." Abu Nawas membungkuk hormat. "Semoga Allah memberkahi Baginda." Waktu terus berlalu. Para mantan begal benar-benar menjadi orang baik. Ada yang membangun surau kecil di desanya, ada yang menjadi guru mengaji untuk anak-anak, dan ada pula yang membantu penjaga keamanan desa. Setiap bulan mereka berkumpul untuk berdoa agar diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan setiap kali mereka mengenang malam ketika bertemu hantu Abu Nawas, mereka tertawa geli sekaligus malu. Mereka sering berkata, "Seandainya malam itu kami pakai akal sehat, kami tak perlu lari tunggang langgang seperti dikejar malaikat maut." Nama Abu Nawas makin harum di kalangan rakyat. Setiap ada orang yang ditindas, mereka datang meminta nasihat padanya. Setiap ada yang ingin menipu rakyat kecil, mereka mengurungkan niat karena takut Abu Nawas akan membongkar kedoknya. Dan setiap orang yang lewat jalan tempat kejadian itu selalu berkata dalam hati, "Ingatlah, jangan zalimi orang lain, karena bisa jadi kau akan berhadapan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas." Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan dan keberanian. Kekerasan bisa dihindari jika kita menggunakan akal sehat. Ampunan dan perubahan hati lebih mulia daripada membalas dendam. Dan yang paling penting, kebaikan itu menular. Satu akal cerdik Abu Nawas berhasil mengubah para begal menjadi orang baik. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya,
tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati. Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila. Esoknya, prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar. Tapi anehnya, ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. "Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan," katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. "Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila." Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa. Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa, bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh. Tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah. Tapi hamba tahu, jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa." Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu, banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di istana megah kerajaan terjadi peristiwa yang tak pernah disangka. Raja Harun ar-Rasyid tanpa sengaja terpeleset di kamar mandi istana. Badannya sih tak terluka parah, tapi ingatannya hilang. Anehnya, sang raja kini mengira dirinya seorang penjual semangka di pinggir jalan. Di dalam istana, raja mondar-mandir sambil berteriak, "Semangka manis, yang ini merah, yang ini kuning, beli 2 gratis kulitnya." Para menteri, permaisuri, dan seluruh penghuni istana bingung. Tabib dipanggil, dukun didatangkan, tukang urut pun mencoba peruntungan. Namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya dipanggillah orang yang terkenal paling cerdik di negeri itu, Abu Nawas. Abu Nawas datang hanya membawa ember kosong dan sandal jepit bekas. Tabib istana bertanya dengan heran, "Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda. Apa mungkin 2 barang itu bisa menyembuhkan raja?" Abu Nawas menjawab santai, "Justru 2 barang inilah kuncinya. Ini untuk terapi kejiwaan tingkat lanjut ala Abu Nawas." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas masuk ke kamar raja.
Ia berdiri tegak di depan sang raja dan berseru keras, "Hai penjual semangka palsu, berani sekali kau ada di istana. Ini tempat para raja, bukan pedagang kaki lima." Sang raja tersentak kaget. "Apa maksudmu? Aku ini penjual semangka,